Selamat pagi sahabat Petra yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga pagi ini kita boleh bangun, kita boleh mengawali hari kita dengan rasa syukur kita oleh karena kita merasakan kasih karunia Tuhan, kita bisa merasakan kebaikan Tuhan, dan kita bisa merasakan bagaimana Tuhan mengasihi kita saat ini. Lalu, sudahkah kita mengasihi orang lain hari ini? Sahabat Petra yang terkasih, sebelum bersama kita mengawali hari ini, kita mengawali segala aktivitas kita, saat ini kita akan bersama merenungkan sabda Tuhan di dalam Embun Pagi, hari Sabtu tanggal 15 April 2023. Bersama saya, Pendeta Ardi Tulus Arianto dari GKJ Sarimulyo. Lalu sebelum bersama kita merenungkan sabdanya, mari kita akan bersama berdoa. Kita akan memohon pimpinan Tuhan supaya Tuhan menolong kita dan memampukan kita untuk kita dapat memahami apa yang menjadi kehendak-Nya dan kita bisa mengambil nilai dan makna dari kehendak Tuhan itu untuk perjalanan kehidupan kita hari ini. Sebelum bersama kita merenungkan sabda Tuhan, mari kita berdoa memohon pimpinan darinya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Kami bersyukur untuk setiap anugerah Tuhan. Kami bersyukur untuk hari baru yang Tuhan nyatakan kepada kami saat ini. Kami boleh beristirahat dengan baik, dengan tenang, dengan nyenyak. Dan pagi ini Tuhan membangunkan kami di dalam satu kesehatan, di dalam satu anugerah dan kebaikan-Mu. Sebelum kami bersama mengawali hari ini Tuhan, kami ingin merenungkan sabda-Mu, kami ingin mendengarkan sapaan-Mu. Kiranya Engkau yang memberkati kami di dalam segala keterbatasan kami. Kami tahu Tuhan, oleh karena kelemahan kami tidak akan bisa menangkap firman-Mu itu dengan sungguh-sungguh. Tetapi biarlah oleh karena Roh-Mu yang kudus yang Engkau curahkan kepada kami pun boleh dimampukan untuk kami bisa menemukan makna kehendak-Mu dan kami pun bisa menghidupinya di dalam keseharian kami. Kami mau serahkan Tuhan perenungan firman-Mu pada pagi ini hanya ke dalam tangan kuasa-Mu sendiri. Kami mohon pimpinan-Mu, kami mohon rahmat pertolongan yang dari-Mu. Di dalam-Mu ya Allah, kami menyerahkan doa dan syukur kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, tema yang akan bersama kita renungkan pada saat ini adalah jangan terlalu lama tidur, yang didasarkan pada Injil Yohanes pasal 20 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-20. Injil Yohanes pasal 20 ayat 11 sampai dengan ayat 20. Yang demikian sabda Tuhan, saya akan membacakan untuk Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Demikian sabda Tuhan. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki, di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepada Maria, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya,
Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, aku telah melihat Tuhan. Dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang dengan setia percaya dan yang setiap orang yang dengan sungguh-sungguh menghidupi firman itu di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Amin. Sahabat Petra yang terkasih di dalam Kristus Yesus, adakah mungkin di antara kita yang saat ini punya hobi naik gunung, punya hobi mendaki gunung gitu? Atau mungkin ketika muda, ketika beberapa waktu yang lalu kita pernah mendaki gunung atau punya hobi mendaki gunung. Kalau saya sih tidak terlalu hobi mendaki gunung. Saya suka melihat pergi ke suatu tempat, melihat dari ketinggian begitu. Tetapi kalau itu bisa diakses kendaraan gitu ya. Kalau harus mendaki gunung, saya belum siap untuk melakukan hal itu gitu. Nah, ada seorang teman saya yang dia itu punya hobi itu mendaki gunung. Dia sangat hobi sekali mendaki gunung. Kalau dia punya waktu kosong gitu dalam 1 tahun itu dia bisa 3 kali itu mendaki gunung yang berbeda. Nah, kalau saya ya udahlah, mending saya pergi ke suatu tempat yang lain yang tidak harus naik gunung, yang terus tidak harus capek begitu ya. Kalau dia ini beda, dia senang katanya dia mendaki gunung gitu. Ketika saya tanya, loh kenapa sih kok kamu senang daki gunung? Bukannya capek ya gitu. Dia bilang, dia emang capek. Emang kan apalagi kalau naik gunung itu treknya itu katanya tidak pasti bagus, tidak pasti itu sudah tertata dengan baik. Ada kalanya di mana treknya itu kadang masih berantakan gitu. Dan kita bisa bayangkan kalau kita jalan di jalan yang bagus saja pasti capek. Apalagi jalan di mall aja kita capek gitu ya. Apalagi ini naik gunung yang treknya itu atau jalannya itu tidak rata, banyak batunya dan kadang juga ada kemungkinan kita tergelincir, ada kemungkinan kita jatuh dan lain sebagainya. Tapi dia bilang, loh ya enggak apa-apa, itu emang resikonya. Tapi kalau nanti sudah sampai di puncak itu rasanya seperti wah, puas sekali katanya. Itu kalau dia bilangnya itu kesenangan dan kepuasan yang tidak bisa dibayar dengan uang, atau kesenangan dan kepuasan yang tidak bisa dibeli. Itu katanya ketika dia sudah sampai di puncak gitu. Sehingga itu yang membuat dia kecanduan untuk dia setiap ada waktu kosong, setiap ada waktu yang memungkinkan dan kondisinya fit begitu, dia akan memutuskan untuk naik gunung. Nah, kalau saya tanya, terus kalau ketika kamu naik gunung itu capek gitu, terus berhentinya di mana? Emang ada tempatnya? Terus dia bilang, ada yang namanya titik perhentian katanya. Dan di gunung itu biasanya satu gunung terdapat beberapa titik perhentian, di mana orang itu bisa beristirahat, bisa mendirikan tenda, bisa istirahat dulu, bisa masak dulu, bisa makan dulu di situ. Nanti kalau kiranya sudah cukup, dia melanjutkan perjalanan lagi begitu untuk bisa sampai di puncaknya. Nah, lalu apa kaitan ilustrasi ini dengan atau cerita ini dengan firman yang kita baca bersama-sama tadi dari Yohanes 20 ayat 11 sampai 20? Di dalam kehidupan kita itu kita pasti menjumpai yang namanya kesulitan. Kita tidak akan pernah hidup tanpa kesulitan, atau kehidupan kita itu hanya mulus-mulus saja, lancar-lancar saja. Itu pasti nggak mungkin gitu. Kita pasti akan berjumpa dengan banyak kesulitan. Dan bahkan kita pun juga pasti pernah mengalami yang namanya kesedihan. Kesedihan tentang apa? Banyak hal.
Misalnya kesedihan tentang rencana-rencana kita yang tidak berhasil. Kita sudah merancangkan bahwa saya akan membuat ini, saya akan melakukan itu, nanti saya akan ke sini, saya akan ke situ, nanti saya dengan keluarga saya akan berlibur ke sana, kita akan melakukan ini, atau saya akan mencapai ini, mencapai itu. Saya pengen anak saya sekolah nanti di sini, nanti jadi ini, jadi itu, dan lain sebagainya. Kita pasti punya rencana yang banyak, kita pasti punya segudang rencana-rencana yang sudah kita tumpuk begitu. Tetapi terkadang, bahkan mungkin juga sering, rencana itu tidak berjalan seperti yang kita rencanakan. Atau apa yang terjadi itu bahkan bertolak belakang dari apa yang kita rencanakan. Kita berencananya A, yang terjadi adalah Z. Bukan hanya B, tapi yang terjadi Z. Jadi sangat berbanding terbalik begitu dengan yang kita rencanakan. Ketika kita menghadapi situasi itu, sudah pasti kita merasakan sedih. Gak mungkin lah orang gak ngerasa sedih. Gak mungkin orang gak ngerasa kecewa ketika mengalami hal itu. Ataupun juga ketika kita mengalami kehilangan atau ditinggal pergi oleh orang yang kita sayangi. Ditinggal pergi kemana? Ya bisa banyak hal. Bisa misal ditinggal pergi pacar yang sudah disayangi, tiba-tiba dia pergi gitu, atau putus sama pacar. Atau juga kita merasakan sedih karena ditinggal anak merantau keluar kota. Ini bagi orang tua ini pasti juga sedih kan. Gak mungkin orang tua gak sedih ditinggal anaknya merantau. Apalagi kalau anaknya ini dari kecil tidak pernah merantau, kuliah di Jogja, tiba-tiba dia bekerja harus di luar kota. Wah, itu pasti juga menjadi pergumulan tersendiri bagi orang tua, dan pasti orang tua merasakan kesedihan, merasakan kehilangan begitu ya. Walaupun merestui, tapi juga di hati terdalam itu pengennya nggak mau pisah gitu sama anaknya gitu. Atau bahkan juga ketika kita mengalami kehilangan oleh karena orang yang kita kasih itu dipanggil oleh Tuhan, itu pasti sedih. Nggak mungkin orang nggak sedih ketika orang yang kita kasih itu menghadap Tuhan di surga. Walaupun mungkin kita punya iman dan lain sebagainya, tapi kesedihan itu pasti ada. Lalu pertanyaannya adalah, bolehkah kita bersedih? Bolehkah kita menangis gitu? Karena ada yang mengatakan bahwa udahlah, gak usah nangis, kamu jangan sedih, kamu jangan nangis. Kalau ditinggal orang yang dikasihi menghadap Tuhan gitu, orang mungkin kita akan mendengar orang bicara bahwa udah, kamu jangan nangis, kamu harus tetap bersuka cita karena sekarang orang yang kamu kasih itu sudah bersama dengan Tuhan, jadi kamu harus bersedih. Orang beriman itu gak bersedih, orang beriman kok bersedih, orang beriman kok nangis, gak boleh gitu. Mungkin kita pernah mendengarkan perkataan-perkataan itu gitu ya, di dalam ketika kita menghadapi persoalan-persoalan atau kesedihan-kesedihan kita. Tetapi sebenarnya sejatinya ya boleh saja orang bersedih, boleh saja orang menangis, ya gak apa-apa gitu. Apa salahnya sih orang menangis? Apa salahnya orang bersedih? Bersedih atau menangis itu seolah-olah itu bisa menjadi titik di mana kita berhenti. Titik di mana kita beristirahat. Dari apa? Beristirahat dari kedukaan kita, beristirahat dari rasa kecewa kita, beristirahat dari kehilangan kita. Ya bersedih, menangis, berduka, itu gak apa-apa. Kita jangan menjadi orang-orang yang munafik yang kita membohongi diri kita bahwa saya nggak bersedih kok, saya tidak menangis. Padahal di hati kecilnya dia bersedih. Tidak apa-apa untuk kita memperlihatkan pada diri kita sendiri bahwa kita bersedih. Kita jujur sama diri kita sendiri bahwa kita menangis. Tidak ada persoalan kok. Justru itu menjadi titik di mana kita bisa merasakan kedukaan kita. Kita bisa merasakan persoalan kita bisa merasakan kehilangan kita dengan kita menangis, dengan kita bersedih. Dalam pengalaman yang kita baca di dalam teks Alkitab ini, Tuhan tidak marah ketika Maria Magdalena menangis toh. Yesus juga tidak marah. Yesus tidak memarahi ketika Maria Magdalena itu seolah-olah dia berduka, seolah-olah dia mengalami kedukaan yang begitu hebat begitu. Yesus tidak marah. Yesus tidak bilang, "Weh, kamu itu jangan marah toh. Kamu itu jangan sedih toh. Kamu itu nggak boleh nangis." Gitu. Yesus tidak mengatakan itu.
Ataupun bahkan kepada murid-muridnya yang waktu itu juga sedang bersedih juga ketika ditinggal oleh seorang guru yang biasanya mendampingi mereka, tiba-tiba ini nggak ada lagi gitu. Mereka merasakan kesedihan, mereka merasakan kedukaan, bahkan juga ditambah dengan ketakutan kalau orang-orang Yahudi, para kepala-kepala imam itu kemudian mencari mereka, bahkan juga mungkin bisa jadi mereka akan dihabisi oleh orang-orang Yahudi karena gurunya sudah habis, ya ini murid-muridnya harus dihabisi juga. Sehingga mereka merasakan ketakutan yang luar biasa, merasakan kesedihan, sudah merasa sedih ditambah lagi merasa takut. Tetapi Yesus tidak marah dengan mereka. Yesus justru pergi kepada Maria Magdalena dan juga kepada para murid. Yesus tidak marah, tetapi Yesus justru merangkul mereka di dalam kesedihan mereka. Yesus merangkul mereka di dalam tangisan dan ketakutan mereka. Supaya apa? Supaya mereka juga bisa bangkit dari kesedihan dan ketakutan mereka. Hal itu menunjukkan bahwa setiap orang pernah merasakan atau setiap orang itu berhak untuk istirahat dari segala perjuangan kehidupannya. Istirahat itu, berhenti itu ya wajar saja. Itu menjadi sesuatu yang lumrah bagi setiap kita. Untuk kita bisa berhenti, untuk kita bisa istirahat dululah sejenak. Kalau kayak tadi seorang pendaki yang kalau dia terus memaksakan dirinya untuk mendaki tanpa berhenti, tanpa istirahat dulu, bisa jadi malah dia tidak akan sampai ke puncak. Karena dia bisa saja mati karena kelelahan, bisa jantung, bisa apapun itu karena suhu yang begitu hebat, bisa karena saturasinya habis dan lain sebagainya. Karena dia tidak berhenti, karena dia tidak beristirahat. Di dalam kehidupan kita ini pun kita berhak untuk beristirahat. Kita punya waktu untuk kita rehat sejenak, kita berhenti sejenak, untuk kita berefleksi, untuk kita mempersiapkan tenaga kita melanjutkan perjalanan kita. Menangis dan bersedih itu juga bagian dari cara kita untuk beristirahat. Cara kita untuk berhenti. Berhenti dari apa? Berhenti dari pertarungan kita ketika kita harus melawan atau berhadapan dengan situasi-situasi berat yang kita alami. Yesus tidak marah dengan itu. Yesus justru merangkul para murid. Yesus justru merangkul Maria Magdalena untuk dia di dalam tangisannya, di dalam kesedihannya. Tetapi yang menjadi pertanyaan atau menjadi persoalan adalah jangan sampai juga ketika kita beristirahat terus kita lupa untuk kembali jalan. Jangan sampai kita lupa ketika kita bersedih kita kembali untuk bangkit. Jangan sampai kemudian ketika kita sedang berhenti beristirahat kemudian kita justru ditenggelamkan oleh istirahat kita. Kita justru merasa nyaman. Oh, saya sudah nyaman beristirahat begini, saya sudah nyaman berhenti, udahlah gak usah melanjutkan perjalanan lagi. Bukan itu. Kita boleh beristirahat, kita berhak untuk beristirahat, kita berhak untuk bersedih, kita berhak untuk berduka, kita mungkin juga pernah merasakan kecewa, tetapi jangan ditenggelamkan oleh segala perasaan itu. Jangan tenggelam dalam kesedihan, jangan tenggelam dalam ketakutan, jangan tenggelam dalam kekecewaan, dan bahkan juga jangan tenggelam di dalam kenyamanan kita ketika kita beristirahat. Kita harus bergerak, kita harus melanjutkan hidup kita harus bangkit untuk kita bisa menapaki hidup kita selanjutnya. Kehidupan kita nggak berhenti di perhentian kita. Kehidupan kita tidak berhenti di titik di mana kita takut, sedih, dan lain sebagainya. Kehidupan kita masih berjalan ke depan. Ada hal yang harus kita tapaki ke depan. Dan itulah yang harus kita lakukan. Yesus merangkul Maria, Yesus merangkul para murid supaya mereka bisa merasakan kesedihannya dan dia bisa bangkit kembali untuk mereka melanjutkan perjalanan iman mereka. Demikian juga dengan kita. Kita pun juga punya waktu untuk kita melanjutkan perjalanan kita. Kita punya kewajiban untuk kita melanjutkan kiprah kita. Kalau kita sempat gagal dalam usaha kita, ya sudah, berhenti dulu, tidak apa-apa. Kita pikirkan dulu, kenapa ya kemarin saya gagal ya? Apa yang membuat saya gagal? Lalu kita berpikir, lalu apa ke depannya? Di saat berpikir itulah kita mungkin berhenti.
Tetapi setelahnya harus kita upayakan lagi. Oh, saya harus berusaha lagi. Dari kegagalan saya harus jadikan sebagai pemicu untuk saya bisa bangkit lagi. Jangan lama tertidur, jangan terlalu lama beristirahat, jangan terlalu lama nyaman di dalam tidur kita. Kita harus melanjutkan perjalanan kehidupan kita ke depan. Gagal tidak menjadi soal, setiap orang pasti gagal. Tetapi ayo kita bangkit. Jangan tidur dalam kegagalan kita, tapi ayo kita bangkit untuk kita melangkah ke depan. Sedih, kehilangan, gak apa-apa. Tapi ayo, jangan tenggelam dalam kesedihan. Ayo lanjut lagi, kita lanjutkan kehidupan kita. Karena Tuhan akan merangkul kita dan menemani kita di dalam istirahat kita, di dalam titik perhentian kita, dan Tuhan juga akan menyertai kita di dalam langkah kita selanjutnya, di dalam jalan yang akan kita tempuh ke depan. Jangan terlalu lama tidur, ayo bangkit. Tuhan memberkati. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, marilah bersama kita mengakhiri renungan kita pagi ini dan kita memohon pimpinan Tuhan di dalam kita menjalani aktivitas kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami tahu Tuhan, di dalam hidup kami pasti berjumpa dengan banyak kesulitan. Kami juga pasti berjumpa dengan banyak kegagalan. Kami akan mengalami berbagai persoalan yang membuat kami sedih dan berduka. Satu hal yang kami tahu Tuhan dari peristiwa yang Engkau alami, peristiwa kebangkitan-Mu, bahwa kami pun juga berhak untuk istirahat. Kami boleh untuk kami menyelami kedukaan kami. Kami boleh untuk merasakan kesedihan kami. Dan kami boleh untuk beristirahat sejenak di dalam segala kegagalan dan persoalan yang kami hadapi. Tetapi kami juga belajar bahwa kami tidak boleh berhenti di situ. Kami harus bangkit lagi, kami harus melanjutkan perjalanan kami, karena perjalanan kami masih panjang ke depan. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon pimpinan-Mu, kiranya Engkau yang menolong kami dalam segala perjuangan hidup kami, kiranya kasih-Mu yang menguatkan kami dan menopang kami. Ajar kami untuk kami bisa bangkit dan tidak terpuruk di dalam segala persoalan yang kami alami. Kami tahu Tuhan, Engkau mengasihi kami, dan kami pun tahu kami tidak berjalan sendiri, tetapi kami berjalan dengan Engkau. Oleh karena itu kami mau menyerahkan aktivitas kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau yang menolong kami di dalam kami menjalani aktivitas kami, menjalani segala tantangan yang akan kami hadapi hari ini. Kami percaya kasih-Mu beserta dengan kami, dan kami tahu kami tidak menghadapi tantangan yang mungkin menjadi misteri untuk kami hadapi hari ini itu sendirian. Kami akan menghadapinya bersama-sama dengan Tuhan. Dan kami tahu Tuhan bersama dan menyertai kami. Oleh karena itu Tuhan, kami menyerahkan perjalanan kami hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam Kristus Yesus, kami menyerahkan segala doa kami, syukur kami, dan permohonan kami. Di dalam nama-Mu kami memohon penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, demikianlah embun pagi kita hari ini, hari Sabtu 15 April 2023. Kiranya firman Tuhan yang telah kita renungkan boleh semakin menguatkan kita untuk kita berani bangkit, kita berani juga untuk merasakan kesedihan kita, tetapi pada saat yang sama kita juga mengumpulkan energi kita untuk kita mau bangkit dan melanjutkan perjalanan kita. Oleh karena itu, sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus, saya Pendeta Aritulus Arianto dari GKJ Sari Mulyo mohon undur diri. Selamat melanjutkan aktivitas hari ini, selamat melanjutkan berbagai hal yang akan dikerjakan hari ini, dan selamat mengasihi orang lain hari ini. Tuhan memberkati.